Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk di Masjid Muhajirin dan kita senantiasa mendoakan kepada yang membangunnya dan juga yang memakmurkannya, serta tak lupa salawat juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas 10 perkara jangan selalu dibiasakan. Karena kalau 10 perkara ini dibiasakan dalam kehidupan kita akan berakibat fatal. Bisa mengantarkan kepada dosa besar. Apa saja 10 perkara yang tidak boleh dibiasakan? Tidak memperpanjang muqaddimah. Yang pertama, la tukthir al-dhahika. Jangan memperbanyak tertawa. Nabi SAW bersabda, la tukthiru al-dhahika fa inna kathrata dhahik tumitul qalba. Jangan memperbanyak tertawa, karena memperbanyak tertawa itu bisa mematikan hati. Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, kathratu dhahiki tumitul qalba wa turithu dhaghinata fi ba'dil ahwal bal tusqitul mahabata wal waqar. Kata beliau Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan, banyak tertawa itu bisa mematikan hati, bahkan bisa mewariskan kerasnya hati pada waktu-waktu tertentu, bahkan bisa menghilangkan al-mahabah, pamor dalam hidupnya, dan juga bisa menghilangkan ketenangan. Di zaman sekarang, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang banyak tertawa itu luar biasa. Kalau dulu seingat saya, orang yang suka tertawa itu orang gila biasanya. Kalau ada orang yang tertawa-tawa sendiri, kita katakan itu orang gila. Tapi sekarang yang tertawa sendiri itu rupanya banyak. Dengan alat komunikasi di tangan mereka, entah apa yang mereka lihat, mereka tertawa sendiri. Bahkan tidak malu dengan orang yang di sekitarnya. Bahkan orang-orang itu lebih banyak tertawanya dibandingkan orang gila, sehingga kita tidak bisa membedakan mana orang gila, mana orang waras. Makanya Nabi SAW satu hari pernah diperlihatkan neraka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, lau ta'lamuna ma'a'lam, kalau kalian tahu apa yang kulihat dari neraka itu, la dhahiktum qalila, tentu kalian akan sedikit tertawa, wa la bakaitum katsira, dan tentu kalian akan banyak menangis. Tertawa itu bukan tidak boleh. Dalam ilmu kesehatan pun terkadang tertawa itu bisa menyehatkan badan dan hati.
tetapi memperbanyak tertawa yang tidak ada faedahnya. Terkadang satu hari, pagi, siang, sore dia tertawa saja, entah dia menonton apa. Maka dia menghilangkan waktu-waktu yang berharga dalam hidupnya. Harusnya dihabiskan dengan berzikir, dengan muhasabah. Dihabiskan tertawa satu hari, besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi. Ingat, semua waktu yang kita lewati itu akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'? Tidak mungkin bergerak kaki anak Adam di atas titian sirat sampai ditanya 4 perkara. Salah satunya adalah an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya, kemana kalian habiskan. Apa dihabiskan hanya untuk tertawa setiap hari? Semua ada catatan. Karena kata Imam Ghazali tadi, tertawa itu bisa mematikan hati. Hati kita akan mati. Karena orang yang banyak tertawa itu menunjukkan kelalaian dia dengan akhirat. Orang yang ingat akhirat tidak mungkin banyak tertawa. Orang yang setiap hari ingat tentang bagaimana siksa kubur, kengerian di padang mahsyar, bagaimana azab neraka, tidak mungkin dia sempat tertawa. Makanya orang yang banyak tertawa itu menunjukkan kelalaian tentang akhirat. Dan ini bahaya. Ini yang pertama. Yang kedua yang tidak boleh dibiasakan terlalu sering adalah la tukthiru al-halifa fil bay'. Jangan suka memperbanyak sumpah, terutama dalam bab jual beli. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wa kathrata al-halifil bay'. Hati-hati kalian, jangan suka banyak bersumpah dalam jual beli. Fa innahu yunaffiq thumma yamhaq. Karena hal itu bisa merugikan saat jual beli, bahkan bisa menghilangkan keberkahan jual beli. Umum di masyarakat, apabila kita masuk ke pasar, kita tahu bahwa manusia yang paling banyak sumpah itu orang pasar biasanya. Untuk melariskan dagangannya, dia akan bersumpah, wallahi, demi Allah, di sana aja nggak sekian, kau tawar pula sekian. Ini barang bagus, dan begitu seterusnya. Mereka bersumpah untuk kedustaan. Sekalipun barang yang dia jual itu benar, tapi memperbanyak sumpah itu tidak baik, karena itu menghilangkan berkah. Apalagi kalau barang yang dijual itu penuh dengan kecurangan. Untuk supaya meyakinkan orang, dia bersumpah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka jangan memperbanyak sumpah. Kata Nabi SAW, ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang, innal bai'a yahdhuruhu al-laghwu wal halif. Sesungguhnya yang namanya jual beli itu biasanya diiringi dengan al-laghwu, ucapan-ucapan yang tidak ada faedahnya. Terkadang dia dusta, terkadang dia berlebih-lebihan, terkadang dia menghina lawan bisnisnya, merendahkan lawan bisnisnya, menjatuhkan lawan bisnisnya, wal halifu, dan juga banyak bersumpah. Kata Nabi SAW, fashawwibuhu bis sadaqati. Maka untuk mengembalikan berkah-berkah dalam jual beli itu, maka bersihkan dengan sedekah, kata Rasul. Jadi kalau seorang pedagang itu ingin membersihkan hartanya, karena yang namanya jual beli itu tidak lepas daripada 2 perkara ini. Mungkin banyak bersumpah, atau mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak ada faedahnya. Maka Rasul mengatakan fasawwibuhu bis sadaqah, supaya bersih, berkah, maka bersihkan dengan sedekah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, la tukthir as-su'ala. Jangan memperbanyak tanya.
Maksudnya memperbanyak tanya itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedah. Nabi SAW bersabda, Innallaha kariha lakum thalathan. Allah itu sangat benci kepada kalian 3 perkara. Qila wa qal, menukilkan kata-kata, si anu mengatakan seperti ini, si anu mengatakan seperti itu. Menukil ucapan manusia tanpa meneliti apakah ucapan itu benar atau ucapan itu salah. Itu namanya qila wa qal. Kemudian yang kedua, wa idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Menghambur-hamburkan harta ada 2. Bisa dengan israf, bisa dengan tabdzir. Kalau israf, dia menghambur-hamburkan harta untuk berbuat maksiat. Jadi hartanya itu dihabiskan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, entah dengan mabuk-mabuk, narkoba dan yang semacamnya, berzina, minum khamr, berjudi dan yang seterusnya, ataupun tabdzir. Tabdzir itu mubadzir. Memang betul yang dibelanjakan itu halal, tetapi berlebihan itu tidak boleh. Seperti seseorang masak di rumah, beras dibeli dengan halal, sayuran dibeli dengan halal, ikan dibeli dengan halal. Tapi kalau masak terlalu banyak, sementara yang makan itu cuma 2-3 orang, dia masak untuk 10 orang, kemudian sisanya dibuang, itu namanya tabdzir. Lah, tabdzir ini termasuk ikhwanus syaitan, kawan-kawan syaitan. Kemudian yang ketiga, inilah yang dibahas, wa kathratus su'al, dan banyak tanya. Maksudnya banyak tanya itu yang tidak ada manfaatnya. Contoh, pertanyaan soal agama yang tidak ada manfaatnya. Seperti umpamanya pertanyaan-pertanyaan konyol yang tidak harus ditanyakan. Umpamanya orang bertanya, Ustaz, bagaimana hukum laki-laki haid? Laki-laki haid, dari mana laki-laki haid? Itu kan pertanyaan konyol namanya. Karena tidak ada laki-laki itu yang haid. Sekalipun dia LGBT, banci sekalipun, tidak mungkin dia haid kalau dia laki-laki. Ngapain ditanyakan? Maka pertanyaan seperti ini tidak ada manfaatnya. Atau pertanyaan yang sebenarnya kita sudah tahu kemudian ditanyakan, kecuali untuk memberikan manfaat orang sekitar. Umpamanya di pengajian seperti ini, saya sudah tahu jawabannya, tapi supaya orang-orang tahu, saya tanyakan, sehingga jawabannya bermanfaat untuk orang lain. Tapi kalau seandainya pribadi, tidak hanya untuk yang lain, hanya untuk mengetes saja, tidak perlu. Tidak ada hajat pertanyaan seperti itu. Ma'asyiral muslimin, ataupun mungkin bertanya dalam rangka ta'annud. Ta'annud itu melampaui batas. Seperti pertanyaannya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada orang yang meminta supaya persoalan pembunuhan ini diselesaikan, maka Musa mengatakan, kalau ingin saya ungkap pembunuhan, maka sembelihlah seekor sapi betina. Kalau seandainya mereka langsung mengambil sapi dan disembelih, selesai urusannya. Tapi mereka mulai bertanya, sapinya seperti apa? Bagaimana warnanya? Apakah sapinya sudah dipekerjakan atau tidak? Apakah sapi liar? Terus mereka bertanya. Akhirnya turunlah perintah yang lebih berat bagi mereka. Padahal kalau mereka sami'na wa ata'na, mendengar kemudian langsung melaksanakan, selesai. Tapi karena mereka banyak bertanya memberatkan diri mereka, maka akhirnya Allah beratkan mereka. Jangan bertanya untuk memberatkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan pertanyaan yang lain yang tidak ada manfaatnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, la tuksir ilqa'al mawa'id,
Jangan memperbanyak nasihat. Kalau orang memperbanyak nasihat, bisa bosan orang itu. Pamannya kita mau menasihat orang tua kita, setiap hari kita nasihati, apa tidak bosan lama-lama? Maka berilah dia waktu, entah mungkin 2 hari sekali atau seminggu sekali. Karena orang kalau menerima nasihat terus-terusan, ingat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, hati manusia itu terkadang ada iqbal, terkadang ada idbar. Iqbal itu terkadang bisa menerima, terkadang ada waktunya dia menolak. Mungkin ada banyak masalah yang kita tidak tahu. Ketika kita menasihati kemudian tersinggung masalah dengan orang lain, akhirnya dicampakkan kepada kita. Makanya kalau menasihati orang itu lihat kondisi, kira-kira layak gak dinasihati? Macam mana dia sekarang? Lagi senang atau lagi kalut? Sebab kalau terus-terusan dinasihati sementara kita tidak pernah melihat hati manusia sedang menerima atau sedang menolak, maka ini membuat bosan. Bisa saja orang dinasihati bisa marah kepada kita. Maka la tukthir ilqa al-mawa'id. Jangan memperbanyak nasihat, tapi lihat orang yang dinasihati kondisinya seperti apa. Kapan dia menerima, kapan dia menolak. Kemudian yang kelima, la tukthir al-kalam inda tawaf bil ka'bati. Jangan memperbanyak bicara saat kita melaksanakan tawaf di Ka'bah. Ya, bagi kita yang dianugerahkan rezeki bisa umrah, bisa haji, di antara manasik umrah atau haji itu kan tawaf di Ka'bah. Di situ jangan banyak bicara. Makanya saya lupa seorang ulama salaf, dia menaksir salah satu putri daripada Sa'id ibn Musayyib. Kemudian dia ingin melamar saat tawaf. Jadi ketika Sa'id bin Musayyib ditanya soal anaknya, dia diam saja sampai selesai tawaf. Baru setelah keluar dari haram baru dia menjawabnya. Karena memang itu sebuah adab di Baitullah. Seseorang tidak boleh banyak bicara, ngobrol ketika tawaf. Tapi yang harus dilakukan saat tawaf itu harusnya banyak berzikir, membaca Quran, banyak berdoa, dan begitu seterusnya dari ibadah-ibadah yang memang dianjurkan saat tawaf. Kemudian yang ke-6, la tukthir al-khuruj minal baiti lailan. Jangan memperbanyak keluar di malam hari. Jangan suka memperbanyak keluar di malam hari, kecuali karena ada hajat keperluan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ta'awud, berlindung dari malam hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab." Ghasiq idza waqab itu artinya malam ketika menutup. Malam ketika menutup ini bahaya. Kata ahli tafsir ketika mentafsirkan ghasiq idza waqab, karena kekuatan setan di malam hari itu menguat dibandingkan di siang hari. Dan itu terbukti karena banyaknya maksiat itu dilakukan di malam hari. Terkadang ada orang yang tidak terfikir ingin maksiat, ketika dia keluar di malam hari terpikir pula dia maksiat. Karena memang kemaksiatan itu umumnya di malam hari. Diskotik buka di malam hari, barbar juga di malam hari, para pencuri, para perampok, bahkan dukun-dukun yang menyihir, semua beraksi di malam hari. Dan setan juga gentayangan di malam hari. Karena bagaimanapun kalau kita keluar di malam hari, maka setan akan terus memaksa kita untuk bergadang. Ingat dulu saya jelaskan, ada 3 waktu yang disebut dengan mawaqitus syaitan, waktu-waktu setan. Pertama menjelang maghrib, itu waktu setan. Kata Rasul, jangan keluarkan anak-anak kita keluar, karena disitulah tempat mainan setan. Kalau datang waktu maghrib, masukkan anak-anak kita ke rumah, jangan ada yang keluar, tutup pintunya dan jendelanya. Kemudian yang kedua, setelah isya sampai pertengahan malam, itu waktu setan. Setan itu akan terus mengganggu kita di malam hari supaya kita tidak tidur cepat. Sebab kalau seseorang kemudian begadang melewati jam 12 malam,
umumnya akan susah tidur. Dan ngantuknya itu biasanya jam 2 dan jam 3. Waktu-waktunya orang tahajud kita ngantuk. Boleh jadi setelah tidur karena waktu dengan subuh itu tidak banyak, bablas pula dia subuh. Makanya tidak boleh, Rasulullah SAW sangat membenci orang yang tidur setelah maghrib dan orang yang begadang setelah isya, kecuali karena ada hajat kebutuhan seperti pengajian seperti ini, atau ada tamu, atau mungkin menyenangkan keluarga sekali-kali keluar untuk menyenangkan. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, lebih baik tidur. Jangan memperbanyak keluar di malam hari. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, la tuksir al hadis bi kulli ma sami. Jangan memperbanyak bicara dengan kabar yang didengarnya. Setiap yang didengar kita ucapkan. Karena Nabi SAW mengatakan, kafa bil mar'i kadhiban, cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta. Cukuplah orang itu dikatakan pendusta. Apa kata Nabi SAW lanjutannya? An yuhaddits bi kulli ma sami. Dia berbicara atas semua yang didengarnya. Semua yang telinga kita dengar, kita bicarakan kepada orang. Maka dia jadi pendusta. Karena tidak semua berita yang diberitakan manusia itu, tidak semua benar. Ada yang benar, ada yang salah. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang memang sudah modern, yang jauh jadi dekat. Dengan adanya alat komunikasi, kita hari-hari dengan alat komunikasi, tengok YouTube, berita sana, berita sini. Namanya berita itu, apalagi yang menghabarkan, belum tentu dia thiqah, bisa saja dia orang kafir. Kemudian hanya sekedar melihat YouTube, habis itu dibicarakan. Telah terjadi seperti ini, telah terjadi seperti itu. Dari mana anda tahu? Rujukannya YouTube umpamanya. Tidak semua yang diberitakan itu benar. Terkadang sekarang namanya berita hoax itu melintas di mana-mana. Maka kalau seandainya kita terus membicarakan sesuatu yang kita dengar tanpa disaring apakah benar atau salah, maka Rasul mengatakan anda ini cukup dikatakan pendusta. Karena menyebarkan berita yang belum tentu jelas, apalagi berita yang besar menyangkut keamanan negara umpamanya kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita kalau mendengar sebuah berita tasabbut. Harus meneliti berita itu dulu. Bukankah Rasul yang Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Apabila datang orang fasik kepada kita dengan sebuah berita, cek dulu berita itu. Di cross check dulu beritanya, benar atau salah. Lah di YouTube, di kanal-kanal YouTube, lihat apakah kita ini melihat dan mendengar kanal-kanal tertentu di YouTube, apa kita tahu orangnya? Mungkin dia bisa saja kafir, bisa saja mungkin dia fasik, bisa saja ahli maksiat, bisa saja hanya untuk menyebar berita, hanya untuk mencari keuangan dunia, dan begitu seterusnya. Makanya di sini penting untuk tasabbut, meneliti berita. Walaupun berita itu benar, terkadang ada yang boleh diceritakan kepada orang, ada yang tidak boleh diceritakan. Jadi ada yang boleh diceritakan, ada yang tidak boleh diceritakan. Makanya kenapa para ulama mengatakan as-sumtu najah. Diam itu terkadang menyelamatkan kita. Tetapi dengan banyak bicara, sesuatu yang didengar dibicarakan kepada orang, bisa saja kita ini jadi pendusta kedua setelah yang menyampaikan berita. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, la tuksir min ziyaratis sadiq. Jangan memperbanyak mengunjungi teman. Kenapa demikian? Karena Rasul yang mengatakan, zur ghibban tazdad hubban. Kata Nabi SAW, berziarahlah kepada teman-temanmu dan jarangkanlah ziarahmu, karena itu akan menanamkan perasaan cinta. Karena kalau hari-hari berziarah ke teman, apa enggak bosan dia?
Berziarah ke teman mungkin kalau sekali, Masya Allah, keluar toplesnya, keluar minuman kalengnya, keluar makanannya, besok datang lagi, besok datang lagi, kira-kira keluar gak toplesnya? Keluar tapi kosongnya. Mungkin ujung-ujungnya aqua gelas, ujung-ujungnya gak ada apa-apa tuh di meja tuh. Karena bosan kalau orang harus dikunjungi terus-terusan kan, apalagi orang ini orang penting mamanya kan. Lah sekali-kali boleh. Jadi jangan dibiasakan. Makanya Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, zur akhaka waqtan ba'da waqtin wala tulazimu ziyaratahu kulla yawmin tazdad indahu hubban wa biqadril mulazamati tuhawwin alaihi fal iktharu minaz ziyarati mumillun wal iqlalu minha mukhillun. Apa kata Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala ketika memberikan catatan kepada hadis ini? Beliau mengatakan, ziarahilah saudaramu ya sekali-kali, kadang ziarah kadang enggak, kasih jarak, kasih waktu, kasih tenggang. Kenapa demikian? Beliau mengatakan, wala tulazimu ziyaratahu kulla yaumin, jangan sampai engkau terus-terusan berziarah kepada saudaramu, karena itu akan tazdad indahu hubban, akan melahirkan perasaan cinta dan sayang. Wa biqadril mulazamati tuhawwin alaihi, karena terkadang dengan jarangnya kita menziarahi itu hakikatnya kita sudah meringankan hidup dia, tidak membebankan karena kita hari-hari datang kepadanya. Fal iktsaru minaz ziyarati mumil, karena terkadang banyaknya ziarah itu membosankan, asih muka kau aja yang datang katanya. Kamu lagi, apa enggak ada orang lain? Jadi ini juga di antara perkara yang tidak boleh dibiasakan. Kemudian yang nomor 9, la tukthir al-istihlaki fauqil haddi al-mu'tad. Jangan suka istihlak, mencari kehancuran atau madarat bagi kesehatan kita di luar batas kebiasaan manusia. Apa maksudnya? Kita tahu bahwa yang namanya manusia itu pasti berhajat kepada makanan, kepada minuman. Itu tidak diragukan lagi. Orang tidak makan minum mati. Tetapi terkadang makanan dan minuman itu menjadi faktor penyakit pada badan kita. Boleh jadi badan kita ini akan mudah hancur dan banyak penyakit yang bersarang di badan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan sekedarnya, minum sekedarnya, jangan berlebihan. Fa innallaha la yuhibbul musrifin, Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Sesuatu yang berlebihan apapun pasti madaratkan. Makanya di antara keajaiban wahyu dalam urusan kesehatan dalam bab makanan itu, contoh terbaik adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi itu di usia 40 tahun. Kemudian berdakwah di kota Mekah 13 tahun. Kemudian hijrah ke Madinah 10 tahun. Saat hijrah dari Mekah ke Madinah, usia Rasul itu 53 tahun. Artinya kan sudah tua, 53 tahun. Disitulah beban berat ditanggung oleh Nabi SAW saat berada di Madinah. Dia menjadi pemimpin perang, istrinya juga 11, belum lagi punya anak-anak. Setiap hari dia harus menghadapi orang yang banyak masalah, harus memutuskan dengan putusan adil, belum juga mencari nafkah untuk keluarganya. Tapi Nabi SAW tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit. Kita saja istri baru satu kena omel, kolesterol naik, darah tinggi naik. Itu baru satu istri itu. Istri kedua apa enggak stroke ya. Ini contoh saja. Ini baru melawan istri, belum lagi masalah di pekerjaan, belum lagi dengan tetangga, belum lagi dengan lawan bisnis dan begitu seterusnya. Tapi Nabi SAW dengan berbagai macam masalah yang dipikulnya,
Rasul itu sehat badan. Oh, dia Nabi dan Rasul wajar? Bukan. Dia ada sisi manusianya juga. Bukankah dia hamba Allah juga? Sama dengan kita, dia makan, dia minum, dia berjalan, dia ke pasar, dia buang hajat dan begitu seterusnya. Nabi dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya hidup sehat. Makanya lihat beberapa kaidah yang diajarkan wahyu supaya hidup sehat itu. Pertama, tajannub al-israf fi ta'am. Hindarkan berlebih-lebihan dalam makan. Apapun makanannya, kalau sudah berlebih-lebihan pasti membawa madarat. Apalagi sampai kekenyangan, kan begitu kan? Pasti akan melalaikan dia dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umumnya kalau orang sudah kenyang, bawaannya ngantuk. Kayak ular sawah habis makan tidur biasanya. Kemudian yang kedua, al-aqlu ala qadri hajatil jismi min at-ta'am. Makanlah sesuai kadar yang diterima jasad kita. Rasul mengatakan, ma mala abnu adam syarran, ma mala abnu adam wi'a syarran min batnihi. Tidak ada yang dipenuhi anak Adam yang lebih buruk dibandingkan isi perutnya. Tidak ada yang memenuhi anak Adam dari keburukan kecuali ketika seseorang memenuhi isi perutnya. Kemudian Rasul mengatakan, wa in kana walabud, kalau seandainya memang harus kita makan, boleh jadi makanan yang dihidangkan favorit kita, minuman yang dihidangkan minuman favorit kita, maka Rasul mengatakan, bagilah dalam badanmu sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas. Ini kaidah wahyu. Kaidah wahyu, kalaupun kita harus kenyang-kenyangan, maka berilah sepertiga untuk minum, sepertiga untuk makan, dan sepertiga untuk bernafas. Ini kaidah kesehatan yang diberikan Nabi SAW. Kemudian juga, jangan makan dalam jenis yang satu saja, tapi makanlah dengan berbagai macam jenis. Sebab walaupun mungkin makanan yang satu jenis itu kita sukai, anggaplah kita suka sate. Setiap hari makan sate, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. 1 bulan umpamanya tidak makan sayur, tidak makan tempe, tidak makan kangkung, tidak makan, itu aja dimakan. Saya jamin sakit bulan depan kalau satu macam saja. Tetapi ya tanawwu bahasanya, ada macam-macamnya, ada sayurnya untuk seratnya umpamanya kan, ada dagingnya, ada proteinnya, dan begitu seterusnya. Kemudian juga al-hamiyatu aslun min usuli sihatil jism. Al-hamiyah, sesuatu yang menghangatkan badan itu asal daripada puncak kesehatan manusia. Dan ini diungkapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika beliau menjelaskan tentang manfaat air putih hangat. Itu dijelaskan oleh beliau. Orang yang suka mengkonsumsi air putih hangat, kata Imam Syafi'i, maka tubuhnya akan dipenuhi dengan kesehatan. Tapi orang yang minum dingin terus, maka akan membahayakan badannya. Maka ini juga dikatakan oleh para ulama, al-hamiyatu aslun min usuli sihatil jismi. Kemudian juga tanzimu awqati ta'am wa tajannubul aqli bainal wajibat bi idkhali ta'amin ala ta'am. Harus tahu waktu diri, kapan dia makan, kapan tidak. Harus tahu diri kapan dia harus makan, kapan harus tidak. Karena ada orang itu kan bahasa kitanya suka ngemil lah gitu, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Ya memang makanannya bukan membel, tapi makan terus, ngunyah terus. Ini kan membahayakan juga. Terutama makanan-makanan yang mengunyahnya agak repot, itu kasihan dengan usus kita mencernanya. Bahkan dikatakan oleh seorang tabib di zaman salaf, namanya Tabibul Ma'mun. Dahulu ada seorang dokter di zaman salaf namanya Tabibul Ma'mun. Apa kata beliau? Alaika
bi khisali man hafidhaha fahuwa jadirun alla ya'tal, sampai kepada la ta'kul ta'aman tat'ab adrasuka fi madghadihi fata'jaz ma'idatuka an hadmihi. Beliau mengatakan, jangan memakan yang keras-keras, yang gigi kita agak sulit untuk mengunyahnya. Jadi ada makanan keras kan, kayak apa mungkin daging kurang matang gitu kan, kunyah-kunyah sampai sulit menghancurkannya. Kalau gigi saja sulit menghancurkannya, maka usus lebih sulit lagi nantinya, dan ini membawa penyakit. Makanya kenapa orang dulu mengatakan kalau bisa makan itu kunyah dulu yang lembut baru kemudian ditelan supaya ususnya sehat. Kalau sekarang kan tidak, main telan. Daging kan nggak seperti kunyah, telan. Kasihan ususnya jadinya. Nah ini kan kaidah kesehatan namanya yang disebutkan oleh para ulama. Termasuk hayatu julusil akli wasyurbi. Perhatikan duduk saat makan. Nabi SAW mencontohkan cara duduk saat makan. Makanya kenapa dahulu saya pernah berbicara dengan salah satu guru saya, itu masih belajar di Yaman. Dia menceritakan tentang seseorang yang setiap hari selalu sakit pinggang, bahkan ginjalnya bermasalah katanya. Setelah kemudian ditanya-tanya, seorang tabib lah di Yaman sana menceritakan, dia tanya cuma satu saja, kamu kalau minum berdiri atau duduk katanya. Dia mengatakan, saya selalu berdiri. Ah, itu masalahnya. Minuman yang kau minum itu tidak sampai dicerna jantungmu, sehingga seperti ini banyak sakit di pinggang. Lihat bagaimana, kalaupun tidak ada penelitian, ketika Nabi melarang makan dan minum berdiri itu, sesuatu yang terlarang dalam syariat pasti ada madaratnya. Karena ginjalnya nggak bisa memproses itu. Lain kalau duduk kan diproses sama ginjalnya. Makanya dari situ kata para ulama, makruh hukumnya orang yang makan atau minum sambil berdiri, karena tidak membawa kesehatan. Nah ini contoh bahwa kesehatan dalam Islam juga luar biasa diperhatikan, dan banyak lagi kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang hal ini. Kemudian yang nomor 10, la tuksir al-kalam. Jangan terlampau banyak bicara. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasul mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah as-sartharuna wal mutasyaddiquna wal mutafaihiquna. Rawahu Tirmidzi. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasul bersabda, orang yang paling kucintai dan paling dekat denganku tempatnya pada hari kiamat mereka yang memiliki akhlak yang mulia. Tetapi kata Rasul, orang yang paling aku benci tempatnya kelak pada hari kiamat paling jauh denganku. Pertama kata Rasul, as-sartharun. As-sartharun, mereka yang suka as-sartharun, banyak ngomong, banyak mencela, di mana saja bukan bidangnya dia bicara. Entah sekolahnya di mana, bahkan tidak sekolah pun dia bicara. Bicara politik, enggak sekolah ilmu politik, bicara politik, ngeritik sana ngeritik sini. Padahal dia tidak pernah sekolah di situ, tapi dia bicara soal itu. Kesehatan, enggak pernah sekolah, bicara soal kesehatan. Ekonomi, enggak pernah dia kuliah soal itu, dia bicara. Pokoknya semua bidang seolah-olah dia bisa. Itu namanya as-sartharun namanya. Dan sekarang kan banyak di as-sartharun itu. Semua bicara seolah-olah dia bidangnya, padahal tidak pernah sekolah. Bukankah dalam kuliah saja ada bidangnya masing-masing itu?
ilmu politik ada, ilmu ekonomi ada, ilmu kedokteran ada, semua ada bidangnya. Ini tidak pernah di sekolah di fakultas manapun, tapi bisa membidangi semuanya, kan ajaib itu. Lah ini thartharun, berbicara sesuatu yang bukan pada tempatnya dibicara. Dan kalau sudah seperti ini, masuk pada hadis Nabi SAW, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Kalau perkara itu dibebankan kepada yang bukan ahlinya, hancur semuanya. Semua ada ahlinya. Tidak mungkin orang jual bawang bicara bengkel. Tidak mungkin juga orang bengkel bicara soal tukang bakso. Semua ada ahlinya. Bicaralah sesuai dengan bidang dan keahliannya. Kemudian untuk nambah yang ke-11, diantaranya juga yang tidak boleh dibiasakan, yang tidak boleh dibiasakan adalah seseorang kathratun naum, memperbanyak tidur. Tidur itu sesuatu yang baik, karena itu bagian untuk kesehatan kita kan. Tetapi terlalu banyak tidur itu bermasalah, karena bisa menghilangkan banyak waktu pada dirinya yang harusnya bermanfaat, hilang manfaatnya. Coba orang tidur 1 hari itu, apa manfaatnya coba? Yang harusnya dia bisa berzikir, dia bisa baca Quran, dia bersedekah, dia bisa mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dia bisa senyum kepada saudaranya, itu sedekah. Dan begitu seterusnya. Kalau dia tidur, apa yang dilakukan orang tidur? Ya tidur sajalah, luput banyak kebaikan kepada dia. Makanya ini jangan dibiasakan. Nabi saja kita lihat tidur Nabi. Nabi itu kan tidur di 3 waktu. Pertama dia tidur ba'dal isya sampai pertengahan malam. Kemudian pertengahan malam Rasul tahajud sampai fajar. Atau kalau kurang, Nabi SAW menambah 2/3 malam. Kemudian 1/3-nya dia tahajud sampai waktu fajar. Dan itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim surah Muzammil. Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal muzammil, maksudnya Nabi SAW, wahai orang yang berselimut, qum, berdiri, maksudnya disuruh bangun ya. Nisfahu, boleh kau tidur separuh, maksudnya separuh malam. Auzid, atau kau tambah sedikit, maksudnya 2/3, baru 1/3-nya untuk bangun. Karena orang yang melakukan seperti ini pasti sehat. Orang yang tidur awal itu biasanya sehat. Tapi kalau orang yang dibiasakan tidurnya tengah malam, itu tidak lama badannya rusak. Ini yang pertama. Yang kedua, menjelang subuh Nabi SAW tidur yang disebut dengan ittija namanya. Ittija itu bukan tidur betulan, tidak. Dia hanya merebahkan saja karena untuk mengistirahat badan setelah sholat malam. Jadi orang yang suka tahajud, pamannya tahajudnya jam 3 sampai setengah 5, kemudian anggaplah 10 menit atau 15 menit lagi mau azan, kita baringkan ke lambung kanan, hanya untuk merebahkan, mengembalikan kekuatan kita supaya ketika sholat subuh kembali kita fresh. Jangan sampai kita mendahulukan sholat malam, sholat subuh pula ngantuk, itu terbalik namanya. Karena jangan mendahulukan yang sunnah, mengabaikan yang wajib. Lebih baik sholat subuhnya kita khusyuk, tahajud pun tidak ada masalah, daripada kita memilih tahajud subuhnya pula ngantuk-ngantuk. Kan dia tidak paham mana yang wajib, mana yang sunnah namanya. Makanya kata Nabi SAW, fal yakum naimuha fal yakum, gimana lafaz hadisnya itu, fal yastaikid naimuha wal yastariqa imuha, hendaklah yang tidur bangun dan hendaklah yang sholat malam istirahat. Makanya seorang mukmin itu selambat-lambatnya bangun di azan pertama. Kan azan subuh itu 2 ya. Azan subuh 2 kalau di Mekah biasa lah, tapi kalau di Batam ini udah jarang. Harusnya azan subuh itu 2 kali. Azan pertama untuk membangunkan orang sholat
subuh, adzan kedua salat subuh. Ya. Jadi selambat-lambatnya seorang mukmin bangun itu di adzan pertama. Di adzan pertama bangun supaya kita bisa persiapan subuh. Lah kata Nabi SAW, bagi yang tahajud di adzan pertama suruh tidur. Maksudnya bukan tidur beneran, mungkin bahasanya selip-selip chicken lah kan gitu ya. Suruh tidur ayam ya. Makanya ke lambung kanan. Kalau ke lambung kanan itu tidak pernah akan tidur. Kalau tidur kita miring ke lambung kanan, tidak pernah khusyuk tidurnya. Tapi kalau tidurnya ke kasur pakai bantal ya, bablaslah subuhnya. Artinya hanya untuk supaya mengembalikan supaya subuhnya itu jangan terganggu dengan qiyamul lailnya. Maka ini tidur yang kedua. Tidur yang ketiga namanya kailulah. Kailulah itu juga sama, bukan tidur betulan, tidak, hanya merebahkan saja. Memang terjadi khilaf para ulama waktu kailulah itu kapan. Ulama ada yang mengatakan kubailu zuhri, ada yang mengatakan mendekati waktu zuhur, atau ba'da zuhri, atau setelah zuhur. Tapi pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa kailulah itu sebelum zuhur sedikit. Anggaplah mungkin 20 menit sebelum zuhur. Jadi kita hanya merebahkan saja. Merebahkan hanya ya mungkin kalau di kantor gitu ya, hanya sekadar begini, merebahkan sambil tidur-tiduran atau sambil begini. Pokoknya ya 10 menit 15 menit jadilah. Bahkan peneliti barat mengatakan orang yang membiasakan kailulah maka akan sulit terkena stroke. Oke lah, itu penelitian barat tentang kailulah kan. Kita ini umat Islam tidak perlu diteliti. Ketika Nabi SAW memerintahkan kailulah dan itu sunnah hukumnya, pasti ada masalah di dalamnya. Tidak usah lagi penelitian barat. Cukup dengan yakin bahwa setiap perintah pasti ada maslahat, baik yang sunnah atau yang wajib. Setiap larangan pasti ada madarat, baik yang haram ataupun yang makruh. Itu kaidah kita tuh. Lah ini diantaranya. Tapi kalau kemudian memperbanyak tidur sampai berjam-jam, siang tidur full, malam tidur full, maka ini akan melemahkan badan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara yang tidak boleh diperbanyak dalam kehidupan kita karena akan bermasalah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.